Assalamualaikum Iya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kita pada Selamat siang, siang Pak. menjelang sore. Siang Bu Nur, sehat kan Bu Nur? Bu Nur sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, Pak. Jadi untuk pertemuan kita hari ini sebetulnya untuk melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yang kita bahas sebelumnya itu adalah tentang alur pembelajaran, ya kan? Hari ini kita masuk ke struktur kurikulum. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, ya ada baiknya kita berdoa dulu lah. Mungkin dipimpin oleh Bu Lastri lah. Bu Lastri silakan. Ya, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Baik, untuk memperoleh keberkahan dari ada baiknya sebelum kita memulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Juni untuk melanjutkan materi ini. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Lastri. Masih semangat kan, Bu? Masih siang, semangat Pak. kan, Bu? Semangat Pak 5. Wah, harus semangat, ya, semangat kan? Pak. Kita walaupun sampai siang ini aktivitas kita harus tetap semangat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan sudah berapa hari ya. Dan kita laksanakan. Mungkin ngulang materi sebelumnya, refleksi kita tentang capaian pembelajaran, mungkin ada yang ingat nggak Ibu-Ibu? Sebelum kita masuk materi kita yang baru gitu. Iya. Mungkin Bu Nur. Capaian pelajaran yaitu pedoman kita melakukan pembelajaran di kelas, bagaimana supaya tujuan pembelajaran kita ini tercapai sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, terima kasih banyak Bu Nur. Mungkin Bu Lastri ada? Mungkin penambahan? Saya Pak. Untuk capaian pembelajaran itu hal atau hasil yang akan nantinya kita peroleh setelah proses pembelajaran kita ini berlalu. Ini saja Pak. Ya, mungkin semua yang Ibu-Ibu sampaikan itu semuanya nggak ada yang salah, semua benar semua. Sebetulnya untuk capaian pembelajaran itu seperti GPS atau peta untuk pengarahan untuk guru dan siswa itu dalam belajar mencapai tujuan mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Ya. Jadi itu refleksi untuk materi sebelumnya. Kita hari ini masuk ke materi berikut tentang kurikulum ya, yaitu spektrum kurikulum. Saya share materinya Ibu-Ibu ya. Udah nampak Ibu-Ibu? Belum Pak. Belum? Bentar Bu belum, ya. Pak, belum. Sinyal saya agak, nah udah nampak Bu ya? Udah nampak materinya Bu? Udah Bu? Oke, sudah Pak. Udah. Kita lanjut. Langsung saja ke spektrum untuk sekolah PK. Ya, sinyal saya agak masalah pula nih sedikit Bu. Gangguannya biasa gitu ya. Kalau ini mungkin sudah ada di materi kita sebelumnya. Waktu materi sebelumnya sudah ada pembahasan tentang tujuan pembelajaran, profil Pancasila, termasuk yang lainnya. Jadi untuk hari ini kita membahas tentang struktur
kurikulum untuk khusus SMK yang keahlian PK saja, Ibu-Ibu ya. Yang dulunya ada perubahan spektrum kurikulum itu dari yang Peditjen yang nomor 6 tahun 18 itu yang dulunya adalah 9 bidang keahlian, sekarang sudah jadi 10 bidang keahlian. Terus dengan ada 49 yang sebelumnya sekarang jadi 50 program keahlian. Terus untuk yang dulunya di Peditjen nomor 6 tahun 18 itu dia kompetensi keahliannya ada. Kalau sekarang dia ditentukan oleh sekolah masing-masing sesuai dengan yang di PK-kan itu, Ibu-Ibu ya. Selanjutnya untuk program keahlian ini yang pertama ada teknologi dan konstruksi. Mungkin ini nanti bisa Ibu baca saja, akan saya sharekan di grup kita ya, Ibu-Ibu ya, untuk materinya. Selanjutnya yang perlu kita bahas mungkin sebagai guru kita, apalagi kita guru MIPA di sini ya, atau guru IPS. Nah, ini kira-kira yang ada perubahannya. Dari yang sebelumnya kita ada pengelompokan mata pelajaran itu 3. Itu ada mata pelajaran nasional, muatan kewilayahan, sama kejuruan. Untuk di struktur kurikulum PK ini dia hanya terdapat hanya 2 saja, yaitu mata pelajaran umum yang meliputi ini pelajaran yang hampir sama dengan pelajaran yang dipelajari di SMA. Selanjutnya muatan kejuruan, ini yang nanti sesuai dengan program keahlian yang ada di PK. Dan ada penambahan lagi untuk yang di PK ini adalah penguatan profil pelajaran Pancasila serta pengembangan karakter budaya kerja. Itu penambahannya, Bu ya. Mungkin ada yang ingat masih, Bu? Untuk Bu Nur mungkin ada yang ingat tentang profil Pancasila apa saja mungkin, Bu? Salah satu aja gitu dari 6. Saya, Pak. Iya. Bu Nur atau saya? Terserah Bu Lasri juga Benar. boleh. 1 dari 6 aja lah. 1, berketuhanan yang Maha Esa dan berkarakter. Oke, sip, mantap. Kita lanjut aja Bu ya. Kita nyari refresh mengingat materi yang sebelumnya aja. Jadi kira-kira ini untuk mata pelajaran yang dikelompokkan tadi, Bu. Ini dari perhitungan jumlah JP yang ada itu diasumsikan per tahun itu adalah jumlahnya 36 minggu gitu. Artinya kalau dihitungkan seperti ini, untuk pelajarannya yang kelas 10 ini ada mata pelajaran hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti. Masing-masing agama tetap sama seperti yang sebelumnya. Terus ada PKN juga sama, bahasa Indonesia, PJOK. Nah, ini untuk PJOK masih sama juga, masih sampai kelas 11 ya. Terus untuk sejarah, nah ini ada perbedaan dari yang sebelumnya itu hanya di kelas 10, sekarang ada di kelas 11 juga. Sebelumnya. Terus selanjutnya untuk yang mata pelajaran seni rupa, kalau dulu SBK itu ya memang sama juga di kelas 10 gitu. Jadi total JP-nya itu untuk pelajaran umum ini sekitar 25% lah, 26%. Selanjutnya ini ada bobotnya di kelas 11 dan kelas 12. Tapi ini untuk kelas 10 semuanya materinya sama dengan yang di SMA ya. Nah, selanjutnya untuk mapel kejuruan, nah ini ada perbedaannya ya, walaupun di sini ada pengelompokan matematika yang di awalnya, tapi sekarang matematikanya juga matematika umum untuk yang di kelas 10, tapi kalau untuk di kelas 11 dia udah langsung kejuruannya, termasuk untuk pelajaran IPA, yang di konsep yang kemarin dia masih ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kalau yang dibakukan di yang terbaru ini adalah dia sudah langsung ke proyek gitu. Lanjutnya mungkin tinggal baca, Ibu tinggal pelajari saja. Jadi total seluruhnya juga sama, sekitar 44 ya, CP seminggu ditambah dengan nanti profil Pancasila yang diajarkan oleh guru, baik guru mata pelajaran kejuruan atau umum gitu. Sampai sini ada yang mau kita diskusikan, Bu-Ibu? Izin, Pak. Ini, saya Pak. Silakan, Bu.
Untuk proyek IPAS ini kan kalau kurikulum lama itu kurikulum yang kemarin atau yang kita pakai kemarin itu tahun semalam itu sama berarti masih di kelas 1 juga gitu. Di paradigma baru ini di kelas 1 juga Pak? Enggak, di kelas 2 udah nggak ada juga Pak? Ya, sama Bu. Untuk pelajaran IPAS ini itu juga berada hanya di kelas 10 saja, 2 semester. Tapi ini ditekankan untuk pelajaran IPA-nya ini adalah sesuai dengan konsentrasi yang di PK kan. Kalau PK-nya itu kompetensi kaliannya lebih cenderung, lebih banyak dia belajar tentang IPA, mungkin dia harus fisika, maka di komposisi JP-nya diperbanyak adalah di mata pelajaran itu. Kalau yang di sebelumnya, kurikulum sebelumnya, itu kan dia dibedakan gitu ya Pak? Dibedakan untuk pelajaran fisika 3 jam, pelajaran kimia 3 jam. Kalau di sini nanti ya tergantung kebutuhannya. Kalau mungkin yang ibu mungkin sekolahnya juga farmasi, mungkin lebih banyak kimianya daripada fisikanya gitu dia kira. Untuk di sini udah bisa dipahami lah kira-kira ibu ya, sedikit ya. Sama-sama kita pelajari lagi. Iya bisa Pak, bisa. Nah, ini juga untuk total seluruh tetap muka kita kalau ada jumlah jamnya dalam 1 minggu masih sama gitu ya. Di kelas 10-nya 38 ditambah 8 ini 48, ini sama juga. Terus untuk yang kelas 11 itu 48, ini 46, ada pengurangan sedikit ya totalnya. Sedangkan untuk yang di untuk yang di kelas 12 ini juga masih 46. Mungkin ada perbedaan dengan yang masih di draft gitu ya. Kalau ini dia bukan di draft lagi, tapi ini udah yang dibakukan untuk SMKPK. Mungkin materi yang sebelumnya yang diterima itu kan adalah materi yang masih berupa draft, yang belum baku, masih untuk sekolah penggerak. Kalau sekolah PK-nya udah real seperti ini. Jumlahnya 42 ditambah 4, jadi 46. Ya Bu ya. Untuk yang lainnya mungkin ini masih sama dengan materi sebelumnya. Untuk pembagiannya 2 nih rincian tadi udah saya bacakan seluruhnya, tinggal ibu-ibu saja yang untuk nanti membahas tentang poin-poin mata pelajaran itu apa-apa saja. Yang intinya untuk mata pelajaran kejuruan itu adalah nanti harus dipelajari tentang hard skill dan soft skill-nya lah. Nah, mungkin ini materi yang terakhir lah dari saya, ibu-ibu. Mungkin ada perbedaannya antara SMA dan SMK. Mungkin ada yang bisa bantu, Bu. Mungkin Bu Nur. Nah, ini ada tema yang ciri khas untuk SMK-nya, Bu, untuk nomor 8 dan 9 gitu. Yang bisa bantu. Ini tadi konten sudah keluar tuh jarum sama dengan jarum itu. Ini tadi. Ada. Nah, ini kalau untuk yang lainnya nih. Nah, ini tema-tema yang akan dipelajari di penguatan Pancasila untuk SMK PK itu ada 9. Nah, ibu-ibu ya. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, pembangunan jiwa dan raga, dan seterusnya. Ini untuk nomor 1 sampai nomor 7 ini untuk sekolah penggerak itu seluruhnya sama, SMA juga sama. Nah, tapi khusus untuk SMK PK ini ada penambahannya, yaitu kebekerjaan dengan budaya kerja industri gitu. Nah, jadi mungkin ini perlu kita bahas mungkin di materi berikutnya ya Bu ya. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan dulu untuk sementara untuk materi penyampaian spektrum kurikulum atau kurikulum yang dipakai di SMKPK. Kalau tidak ada, kita simpulkan ibu-ibu ya. Mungkin ada yang bisa bantu? Saya, Ya Bu. Pak. Ya. Nah, kebetulan kan di SMK ini yang di PK kan jurusan RPL sama TKJ ya kan Pak? Jadi nanti dari kelas 10 ini Pak, mereka udah belajar IPA selain RPL sama TKJ ini. Oke, ada yang bisa bantu nggak jawabnya? Mungkin Bu Nope atau Bu Lasri dari materi yang dipelajari tadi. Ada yang bisa bantu jawab? Saya coba Pak. Ya, boleh Bu. Cuman kalau di apa tadi? Jurusan apa tadi Bu? TKJ ya Bu ya? TKJ dan RPL Bu.
Ya, RPL, TKJ dan RPL. Kalau dia di kurikulum lama, TKJ sama RPL itu kan saya rasa nggak ada IPA-nya, cuman di situ kimia saya rasa. Ya, fisika dan kimia ada di situ, Bu. Fisika, iya. Hmm. Fisika dengan kimia gitu. Saya rasa kalau fisika dengan kimia itu secara apanya Pak ya, khususnya ya Pak. Kalau IPA itu kan secara umumnya kita belajar. Iya. Jadi saya rasa IPA-nya itu nggak masuk, cuman di kimia sama fisikanya saja yang masuk. Itu, Pak, dari Mungkin saya. Bu Nope bisa bantu jawab, Bu. Nggak bisa mau bicara mau bergabung ini. Oh, Cuma jadi materinya. gini aja Bu ya. Untuk fisika dan kimia itu sebetulnya itu adalah ilmu pengetahuan alam. Nah, tapi kalau sekarang ini dia untuk yang kurikulum yang terbaru kita ini, dia digabungkan jadi satu IPA dan S ya, dan sosialnya menjadi satu, disesuaikan dengan PK-nya yang mana nanti konsentrasinya yang bahwasanya pelajaran IPA itu lebih banyak di kompetensi mana gitu. Kalau yang dulu yang tadi Bu Nuraini sebutkan tadi, itu untuk TKJ sama RPL itu kan masih di program di bidang keahlian TIK semuanya dulu itu Bu. Kalau sekarang mungkin TIK, iya, mungkin betul, TIK, iya. di TIK dulu. Kalau TIK itu semuanya untuk KD-nya untuk mata pelajaran kimia dia memang agak berbeda dengan yang TR ya, teknologi rekayasa. Kalau sekarang ini semuanya sama Bu, yang apanya CP-nya, capaian kompetensi, capaian pembelajarannya sama, tinggal kita mengembangkan mana yang sesuai dengan program keahliannya. Kalau dia lebih cenderung di TKJ itu lebih banyak adalah tentang apa ya, fisikanya, mungkin lebih itu yang banyak kita ajarkan. Nah, gitu kira-kira. Kalau hanya mengganti nama lah IPA sama IPS, tapi untuk target di kurikulum di PK ini adalah kita kan melaksanakan proyek gitu. Nah, supaya anak-anak itu yang betul-betul bekerja gitu, atau pusatnya kepada anak-anak untuk dalam belajar. Bukan lagi guru yang menjelaskan. Jadi dibuat proyek, kalau di IPA mungkin dibuat proyek-proyek sederhana lah. Proyek-proyek sederhana, mungkin membuat fisikanya, kalau TKJ mungkin merangkai-rangkaian yang yang sederhana atau yang sebagainya lah. Lihat lagi nanti dari CP-nya gitu. Nah, mungkin itu kira-kira Ibu ya. Untuk sekarang mungkin ada yang mungkin kita diskusikan lagi. Ya, Pak. Ya, kalau tidak ada mungkin cukup di sini ya penyampaian materi saya. Kalau ada salah kata mungkin saya mohon maaf. Saya tutup dengan kita tutup dulu stop apanya, stop share-nya. Ya, mungkin kita tutup dulu acara kita ini atau IHT kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bil amin. Kalau ada salah kata saya mohon maaf ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu.